Ya, kembali lagi di YouTube channel kita, yakni di Petani Ambyar. Tapi terlebih dahulu jangan lupa buat subscribe dan subscribe. Jangan lupa tuh dilihat loncengnya sambil diketik klik. Ya, oke. Jadi teknologi sekarang itu kan ada monosek. Oh, Jadi iya, monosek kita itu pakai sistem dipping. Kita kan ada dua metode, ada oral, ada dipping. Lah kita itu pakai perlakuan yang dulu kita pakai dipping. Dipping itu testosteron dilarutkan ke alkohol 70%, baru kita masukkan ke air, larva kita masukkan ke kantong, kita rendam selama kurang lebih 7 sampai 8 jam. Oh, berarti ini jenisnya bibit nila monosek ya, Pak ya? Iya, monosek. Kalau untuk oral kita campur pakan, Mbak. Jadi 1 gram kita tepungkan dulu 5 kilo sentrat, dijadikan tepung baru kita aduk. Dengan obat-obatnya ya, Pak ya? Baru kita kemas ke keadaan tertutup, kita taruh di tempat yang teduh. Oh, ibaratnya difermentasi ya, Pak Iya. ya? Oh, iya. Untuk komposisi antara indukan, antara jantan dengan betina itu komposisinya bagaimana itu, Pak? Kalau setting induk kita pakai 1:3, Pak. Jadi 1 jantan 3 betina, Pak. 3:1 jadi? Iya, perbandingan gitu. Iya. Itu untuk biasanya kan ada istilahnya 1 paket gitu ya. Berarti untuk 1 paket itu indukan berapa ekor, untuk betina, untuk jantannya berapa ekor? Kalau paket itu relatif, Pak. Kita nggak bisa menentukan angka. Oh, gitu. Kalau ukuran kapasitas seperti kolam saya ini ya kurang lebih sekitar 20 kali 12 itu saya isi 1 paketnya itu 400, Pak. 400. Ya, jadi 300 betina, 100 jantan. Jadi relatif semakin lebar kita semakin banyak. Jadi paket itu relatif. Nggak bisa kan. Pada umumnya memang 400 ekor, Pak. Pada umumnya Umumnya itu. Terus untuk dari 1 paket 400 ekor itu kira-kira bisa memproduksi untuk anakan nila atau bibit nila itu berapa kira-kira? Tergantung size. Kalau kita bermain di 250 gram, itu rata 1 indukan keluar 1.250, Pak. Kalau kita main di 300 gram, 1.500 sampai 1.750 ekor per indukan. Rata-rata kita itu bisa memproduksi 400.000. Dari 4 petak ini, rata itu 400.000. Lah ini yang size 23, Pak. Oh, ini yang size Iya, 23. tapi ini grade 1. Dalam artian grade 1 ya segenerasi kita panen segenerasi larva, kita masukin yang paling besar itu dikategorikan grade 1. Baru ukurannya lebih size lebih kecil itu kita sebut grade 2. Kalau grade 3 biasanya enggak saya pakai udah. Ya, Jadi bibit yang terbaik itu dari di 1-2, Pak. Jadi grade 1 ya, Pak? iya, dari Grade 1 dan grade 2. segenerasi dari satu ukuran ya segenerasi itu yang nonjol pertumbuhannya itu kita kategorikan grade 1. Itu biasa dominan jantan, Pak. Ini setelah pemisahan antara indukan itu kan sudah bertelur, Pak ya. Iya. Jadi pemisahannya itu bagaimana caranya? Oh, pemberokan kita nggak pernah melakukan pemberokan, Pak. Jadi begitu kita angkat indukan, benih kita panen, ya langsung setelah diperbaiki kolamnya kita masukin lagi, Pak. Oh gitu. Hanya butuh penjemuran aja. Oh, lebih simpel berarti ya caranya. Iya, ya? lebih simpel, Pak. Oke, iya. Itu metode itu lebih Pak daripada tradisional seperti yang lalu pakai seser. Itu lama, butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Kalau ini cukup 21 hari. Kita udah bisa panen. Jadi setelah nanti itu indukan, cara mengawinkan indukan itu kalau sudah kawin nanti prosesnya itu bagaimana, Pak? Ya kita monitor aja, Pak. Kita pakai segitiga, kita seser. Biasanya terjadi setelah 15 hari ke atas sudah ada larva, Pak. Itu sudah ada Iya. larva. Jadi kita pakai patokan 21 hari. Jadi tertanggal berapa, kata tanggal 1, 21 pasti kita start. Gitu. Kita panen benihnya. Baru kita deder, itu hanya panen benih. Larvanya aja, panen larva dulu. Jadi yang diangkat itu
indukannya apa Indukannya, bapaknya? kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Jadi- Kedua-duanya baru kita kolam, kita olah lagi, Pak. Oh, Seperti pengapuran, pengeringan itu perlu oh, gitu. untuk meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi. Jadi Iya. ada faktornya dari pengapuran itu untuk Iya. meningkatkan produksi hasil. Di samping kalau digapur kan istilahnya itu kan kembalian pH-nya normal lagi, Pak. Oh, Jadi- jadi ada kaitannya juga, Iya. Pak ya. Oke, ya. Itu termasuk penentu produksi, Pak. Iya. Jadi ini istilahnya pembudidaya pembibitan yang mandiri, yang punya kualitas unggulan juga. Jadi indukannya juga terseleksi, Iya. yang benar-benar terseleksi. Jadi hasilnya anakannya itu atau bibitnya ya insya Allah ya juga Iya. bagus juga. Karena gini, Pak, kita memulai ini ya, kita pakai brand Pasuruan, Pak. Karena Pasuruan sudah terkenal, mutu benihnya itu luar biasa, laju pertumbuhan lebih cepat, pakan lebih hemat, keragaman lebih serasi. Itu sekarang saya memang mempromokan brand Pasuruan. Karena banyak barang-barang yang dikirim seperti Sidoarjo, Gresik, Lamongan, itu Pasuruan hanya abal-abal aja, Pak, namanya saja. Padahal barang dari Kediri yang jelas itu. dompleng nama Dompleng istilahnya nama ya, karena brand Pasuruan itu sudah terkenal sampai di pusat sana, Pak. Nah, ini untuk tidak bisa katakanlah biar orang itu tahu dengan brand Pasuruan itu ciri-cirinya ikan itu bagaimana. Jadi ikan bibit atau bibit ikan yang punya kualitas itu punya ciri-ciri bagaimana, Pak? Yang jelas sehat, Pak. Sehat, Agresif, satu. sehat, Agresif. ya. Dari postur Terus tubuh, nafsu makannya luar biasa, Pak. Dari postur tubuh tidak memanjang. ya. Postur tubuhnya agak bulat, Pak. Oh, bulat gitu. Agak membesar bulat, ya, Pak? Iya, bulat Iya, membesar. iya, iya. Jadi tekstur daging lebih tebal. Iya. Gitu. Iya. Iya, iya, iya. Oke Gan, terima kasih ya udah saksikan di channel YouTube kami yakni Tani Ambyar. Dan jangan sampai lupa tetap tunggu dan saksikan video-video kita selanjutnya yang pastinya nih paling kece, paling manfaat dan juga paling keren tentunya buat petani-petani di luar sana. Sampai jumpa. Bye. Salam tani untuk semuanya.